Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabil al-Tahirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Tadi puasa? Puasa apa tadi? Alhamdulillah. Kita 27 hari lagi kita lebaran ya. Sabar ya. Sabar tidak? Karena judul kultur kita malam ini apa ya? Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, pengembala, hadir bersama dengan kita Bapak Imam, Bapak Agama, Bapak Masyarakat, seluruh hadirin, Bapak Ibu hadirin dari Sulaiman, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kultur kita judulnya adalah sabar, tanda-tanda orang yang puasa. Nah, kalau tak sabar tak puasa namanya. Sabar ini sangat erat kaitannya keseluruhan daripada amal ibadah yang kita lakukan. Orang sabar itu identik dengan iman. Maka kata Nabi, sungguh ajaib orang yang beriman itu. Ketika mereka diuji, mereka bersabar. Ketika mereka diberikan rezeki, mereka bersyukur. Maka antara sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan iman dan sabar. Yang dipanggil untuk puasa ini sabar dan iman. Ayat yang kita baca tadi, yang dipanggil puasa untuk hanya orang yang beriman. Bapak Ibu, apapun amalan yang kita lakukan, kalau dia tidak dibarengi dengan sabar, tak terjadi. Banyak ayat yang disampaikan oleh Allah tentang kesabaran dan tentang ibadah yang harus kita lakukan dengan sabar. Salah satunya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lagi lakukan sholat dengan sabar. Apa sih arti sabar itu?
sabar, tak tahu artinya sabar. Apa artinya sabar Bapak Ibu? Sabar itu artinya menahan seketika. Menahan seketika itu ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan kepada hati saat itu. Suatu saat ada seorang ibu yang kematian anaknya. Lalu Nabi datang. Kata ibu ini menaung. Diratapinya anaknya itu. Dia bilang, Allah kejamlah inilah, kenapa anaknya diambil? Maka Nabi datang, wahai ibu, sabarlah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa kata ibu? Iyalah, karena bukan anakmu. Kalau anakmu pasti merasa juga macam aku. Ibu ini tak tahu yang ngomong itu nanti. Keesokan harinya datang sahabat. Kalau bahasa kita parah betul lah kau. Kemarin yang ngomong sahabat itu sama kau itu Nabi loh. Yang bilang sabarlah bu, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang baik, yang lebih baik. Itu yang ngomong Nabi. Tapi jawaban kamu tak pantas. Yang ngomong itu Nabi. Apa kata ibu ini? Iya. Yang ngomong itu Nabi. Iya, yang ngomong Nabi. Akhirnya ibu itu pun datang ke rumah Nabi sekaligus minta maaf. Ya Rasulullah, aku mohon maaf. Tak tahu aku yang kemarin itu wasanya itu engkau. Kata Nabi apa? Sudah lalu, sudah lewat. Artinya apa Bapak Ibu? Sabar itu seketika itu sesuatu yang datang pada diri kita yang tidak mengenakan, saat itulah kita harus disuruh sabar. Bukan besok, bukan lusa. Atau panggung sabar gitu. Demikianlah juga puasa yang kita lakukan ini. Bu, makanan banyak di rumah, minuman banyak, halal, baik, punya siapa? Punya kita sendiri. Tapi kalau tak sabar, walaupun itu punya kita, hasil keringat kita, tapi kita minumnya, makannya harus sah. Tunggu sesudah berbuka. Banyak makanan kita. Makanan banyak, minuman banyak. Tapi karena kita puasa inilah adalah bulan sabar, maka disuruh kita sabar. Nanti setelah azan maghrib baru bisa dimakan. Oh, punya istri cantik, pengantin baru kawan. Halal? Boleh, tapi sabar. Nanti setelah lama-lama kan setelah berbuka. Lama. Demikianlah sabar yang kita lakukan. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah sabar. Yang kedua, orang yang sabar ini hebatnya. Dia akan mengajak orang lain masuk surga, sekalipun kadang-kadang dia akan dicaci maki. Betul? Contoh saudara-saudara kita yang dari jamaah. Contohnya dari pintu ke pintu ya. Apa yang dapat dia? Betul, udah pergilah aku sholat dulu aku. Ada macam tu? Sini nggak ada. Padahal dia mengajak ke surga.
apa yang dia dapat? Pertama ketemu udah dibantingnya gitu Pak. Pak, ini sahabat juga besok datang lagi. Bertemu lagi Pak, dibantingnya lagi gitu. Yang ketiga kali rupanya dia sudah ke masjid. Keluar dia ke masjid. Sekali ke masjid di depan dia. Rupanya sudah jadi meninggal kawan tuh dari depan dia keluar. Hati kalau dia ada ya. Maka kata Allah, wal asli innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil. Yang hak itu menyampaikannya harus dengan sabar. Kalau tak sabar, tak jadi masjid doang. Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai dengan sabar ya. Berbuka harus sabar, betul. Banyak makanan di rumah ketika berbuka, banyak kolak, cendol, lontong sayur, lontong semua ada di meja. Apakah harus sekali dimakan semua? Tentu dengan sabar. Sabar seperti Nabi. Nabi itu kalau berbuka, beliau sabar. Pertama dengan 3 biji kurma, 3 teguk air susu. Kita 3 piring, 3 gelas. Habis membuka terletak kawan tu, ada maghrib tak boleh lagi. Kenapa? Karena tak sabar. Maka ayo kita mulai dari kita untuk sabar. Melakukan ibadah ini haruslah dengan sabar. Terutama puasa yang kita lakukan banyak godaannya Pak, banyak sekali. Maka kalau kita tidak melakukan dengan sabar, semuanya akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sabar kan? Sabar ini cuma 3 huruf. Sod, ba, ro. Tapi mengerjakannya untuk belajar sabar aja 30 tahun. Dia kalau sampai umurnya 29 tahun mati kawan, akhirnya tak sabar. Maka kita mulai dengan sabar. Semuanya amal ibadah harus dengan sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran. Kita bisa melakukan ibadah dengan sabar, mengajak anak-anak kepada keluarga dengan sabar, mengajak jamaah kita melakukan ibadah dengan sabar, dan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesabaran. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, bisa kita melaksanakan puasa yang baik, kemudian meraih kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma afiq ila qawli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.